beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Nur Hayati. Saya Vika Ramadana. Saya Dinda Karadila. Saya Elisa. Oke, itulah tadi perkenalan kelompok dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan melakukan bimbingan konseling kelompok dengan tema minat karir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi bimbingan dan konseling kelompok terkait mengenai minat karir adik-adik. Dan apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Sebelum lanjut, ada baiknya kita saling memperkenalkan diri supaya saling akrab. Saya sendiri Elisa selaku konselor pada tahap awal. Jika adik-adik nanti memperkenalkan diri supaya tidak canggung, ada baiknya sebut nama panggilan di kampung. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Dinda. Biasa dipanggil Dinda di kampung. Perkenalkan, nama saya Vika Ramadana. Di kampung saya biasa dipanggil Dinda. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Kalau di kampung biasa dipanggil Betong. Baik, ada pun nanti aturan-aturan pada proses bimbingan dan konseling kelompok yang akan dilakukan, yaitu di mana mengenai kedatangannya harus tepat waktu, dan apabila ada halangan tidak bisa mengikuti bimbingan konseling pada sesi selanjutnya bisa dikonfirmasi, dan mengenai kehadiran, adapun kehadiran yang adik-adik sepakati bagaimana bentuknya, apakah dalam kehadirannya itu kayak kalau semisal 3 kali dilakukan sesi bimbingan dan berapa kali dikasih kayak contohnya tidak hadir 2 kali di bulan muda atau gimana, atau 1 kali lah. Menurut saya Kak, 2 kali juga. Kalau 2 kali tidak hadir bisa dikapang diteruskan Dengan ada pertimbangan apa alasan tidak datang tuh tidak ya. Jadi kehadiran yang disepakati itu 2 kali tidak hadir dikeluarkan. Kak. Dan terkait mengenai keaktifan adik-adik harus aktif dalam proses sesi-sesi yang akan dilakukan dalam bimbingan dan konseling kelompok nantinya. Dan terkait mengenai keterbukaan adik-adik juga, dan hal-hal yang disampaikan adik-adik akan menjadi kerahasiaan kita di antara kita di sini. Itu tadi aturan bimbingan dan konseling kelompok. Apakah adik-adik sudah setuju? Setuju, Kak. Adapun tujuan pada bimbingan dan konseling kelompok ini dilakukan, yaitu di mana agar adik-adik mampu memberikan pemahaman memahami mengenai minat karirnya. Yang kedua itu agar adik-adik dapat memilih minat karirnya. Yang ketiga, mampu mencapai tujuan minat karirnya secara efektif. Adapun mengenai sesi awal, yaitu di mana pada sesi tahap ini yang dilakukan hanya perkenalan, penyampaian tujuan, serta aturan yang berlaku selama proses bimbingan dan konseling kelompok. Dan untuk sesi selanjutnya itu ya sesi kedua, di mana menjelaskan terkait pentingnya minat karir yang sesuai dengan kepribadian yang dimiliki, dan memberikan lembar kerja kepada adik-adik. Dan sesi ketiga itu di mana nantinya konselor akan
mengumpulkan pemahaman selama pembinaan kelompok dan menyampaikan pesan dan pesan. Jadi mungkin hanya itu yang disampaikan pada tahap sesi awal ini, dan semoga kedepannya adik-adik dapat menghadiri sesi selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada sesi kedua bimbingan konseling kelompok pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas seputar materi tentang bimbingan karir. Ya, perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhana selaku konselor pada pertemuan kali ini. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari minat karir. Jadi, minat karir itu adalah suatu kecenderungan yang menetap pada diri seseorang, di mana dia merasa tertarik atau suka terhadap suatu bidang tertentu, sehingga dia ingin berkecimpung pada hal tersebut. Jadi, minat karir ini berfungsi untuk memberikan rasa puas, bahagia, dan rasa senang terhadap bidang yang ingin kita geluti. Kemudian ada pun tujuan untuk menentukan minat karir itu menurut Supriyadi dan Haryanto adalah yang pertama, dapat membantu individu untuk mengenali diri sendiri, sehingga dia seperti minat bakat ataupun kepribadian mereka, sehingga individu atau orang tersebut dapat menentukan karir yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan dirinya. Dan yang kedua yaitu membantu individu menetapkan tujuan karir. Di sini saya selaku konselor akan membantu kalian semua dalam menentukan tujuan yang realistis dan sesuai dengan kepribadian kalian. Kemudian yang ketiga, membantu individu membuat rencana karir. Di sini konselor dapat membantu individu membuat rencana karir yang terstruktur. Kemudian yang keempat, memberikan informasi tentang peluang karir. Di sini saya dapat memberikan informasi tentang berbagai peluang karir yang tersedia, termasuk persyaratan untuk masuk ke dalam pekerjaan tersebut ataupun membuat rencana karir maupun pengalaman kerja yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, membantu individu mempersiapkan diri untuk mencari kerja, seperti mempersiapkan diri untuk pekerjaan dengan membuat CV atau surat lamaran. Kemudian keenam, memberikan dukungan dan motivasi. Yang ketujuh, melakukan asesmen. Dan yang kedelapan adalah memberikan konseling karir, dapat memberikan individu dapat menangani masalah, kesulitan memilih karir, kesulitan dalam beradaptasi, dan kesulitan dalam mencapai tujuan karir. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan karir, yaitu yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Seperti yang pertama itu adalah minat bakat, yang paling penting dalam pemilihan dan perkembangan karir. Orang yang memiliki karir yang sesuai dengan minat dan bakatnya akan lebih termotivasi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan dan pengetahuan. Nah, keterampilan merupakan faktor yang penting bagi kesuksesan karir sehingga harus diikuti dengan perkembangan zaman dan tuntutan pasar kerja. Harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, hal yang penting juga harus diperhatikan dalam perkembangan karir adalah pengalaman kerja, di mana dapat memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, serta bisa membangun relasi profesional dengan orang lain. Pengalaman kerja yang relevan dengan karir yang dikejar meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan karir. Dan yang terakhir adalah memotivasi.
seseorang terhadap karir yang motivasi dari seseorang juga dapat menjadi faktor penting dalam perkembangan karir. Nah, adapun faktor eksternal yaitu faktor dari luar. Yang pertama adalah peluang kerja atau lowongan kerja yang tersedia. Yang paling penting dalam pemilihan perkembangan karir, individu harus mempertimbangkan peluang kerja yang tersedia ketika memilih karir dan membuat rancangan pembuatan karir. Kemudian yang kedua adalah kondisi ekonomi. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang kita miliki. Jangan sampai kita memilih karir yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Kemudian itu juga dapat menghambat perkembangan karir kita. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Karena teknologi itu semakin berkembang, jadi itu dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berpotensi untuk mengubah cara kerja di banyak bidang. Jadi kita harus perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga kita bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan kemudian selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Nah, ini juga dapat berdampak pada peluang kerja dan perkembangan karir seseorang. Kita harus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan memanfaatkan program-program yang ditawarkan untuk kemajuan karir kita. Kemudian yang terakhir adalah dukungan sosial dari keluarga, teman. Itu dapat membantu kita untuk mencapai tujuan karir kita. Dengan dukungan sosial yang diberikan, kita dapat memotivasi diri dan mendorong diri untuk memajukan karir kita. Nah, adapun strategi yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan minat karir, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan beradaptasi, keterampilan digital, yaitu penguasaan teknologi. Kemudian membangun jaringan profesional yang kuat dapat membantu individu mempelajari peluang kerja, menjalin koneksi dengan menemukan mentor. Individu dapat membangun profesional dengan menghadiri berbagai acara, seminar, bergabung dalam organisasi profesional atau menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti perkembangan teknologi. Individu perlu mengikuti perkembangan teknologi dan belajar bagaimana menggunakan teknologi untuk meningkatkan kerja mereka. Keempat, meningkatkan kemampuan berwirausaha, keterampilan kewirausahaan dan menjadi semakin penting di masa depan. Kemudian yang kelima adalah menjaga kemampuan belajar seumur hidup. Nah, karena dunia kerja akan terus berubah seiring berkembangnya zaman, maka individu harus terus belajar dan meningkatkan keterampilannya agar tetap kompetitif. Kita harus mengembangkan keterampilan belajar seumur hidup dengan membaca buku, mengikuti kursus, ataupun menghadiri seminar. Nah, lalu apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menentukan karir? Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah yang paling penting adalah mengenali diri kita sendiri. Nah, dalam mengenal diri sendiri termasuk memahami minat, bakat, nilai-nilai, dan kepribadian yang kita miliki. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita bisa mengikuti tes bakat, melakukan refleksi diri atau berkonsultasi dengan psikolog. Oke, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya dulu kepada kalian mengenai minat karir yang kalian. Saya ingin bertanya dulu, apakah kalian semua sudah menentukan punya gambaran tentang minat karir yang kalian pilih? Kalau saya Kak, minat karirku kemarin mau masuk di kedokteran, tapi terkendala dengan perekonomian keluargaku, jadi tidak bisa. Kalau saya terkait minat karir, saya minat di suatu bidang di mana itu
keguruan, tapi orang tua saya menyarankan saya untuk masuk ke kedokteran gigi, tapi saya merasa minat saya tidak ada di sana. Kalau saya Kak punya cita-cita itu melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang S2, tapi pendapat di sekitar saya mengatakan tidak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya wanita itu akan tetap kembali ke dapur. Oke, saya akan menjawab dari permasalahan-permasalahan dari adik-adik. Yang pertama dari adik Titon terkait masalah biaya dalam karir. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam karir itu hal yang mempengaruhi itu adalah salah satunya masalah ekonomi. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada di keluarga kita. Kemudian tapi apabila kalau memang itu yang kita inginkan, coba untuk mencari beasiswa yang dapat membantu adik untuk membiayai karir yang adik tuju. Seperti itu. Iya Kak. Kemudian pertanyaan dari adik Elisa mengenai terkait restu dari orang tua. Nah, cobalah adik untuk diskusikan kembali dengan orang tua, bicara baik-baik terkait apa yang kita inginkan, tapi gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang sopan sehingga tidak menyinggung perasaan orang tua, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan orang tua juga tahu apa yang kita inginkan, seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk adik Dila mengenai tentang perempuan yang tidak bisa untuk sekolah tinggi, ada itu coba untuk jangan dengarkan perkataan orang lain, ikuti saja apa di hati adik mau seperti apa, karena perempuan juga butuh untuk sekolah yang tinggi untuk berkarir, karena kita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita, jadi tentunya harus memiliki otak yang pintar, seperti itu. Iya Kak. Oke, baik adik-adik, dalam menentukan karir yang adik inginkan, tetaplah untuk teguh sama apa yang diinginkan, sesuai kata hati, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tidak usah dengarkan perkataan orang lain, coba tingkatkan keterampilan dan pengetahuan supaya kita bisa mencapai minat karir yang kita inginkan. Gitu. Baik, pertemuan hari ini adik-adik, saya akan membagikan lembar kerja minat karir. Kenapa saya membagikan lembar minat karir ini? Supaya adik-adik nantinya bisa menentukan minat yang lebih tepat dan kedepannya lebih mudah untuk menentukan karir apa yang akan kalian pilih. Iya, Kak. Lembar kerja minat karir, setelah kita berpikir kritis, alangkah baiknya kita perkenalan dulu toh untuk otak. Jadi ketika saya mengatakan ceria, kalian tepuk tangan 2 kali. Ketika saya mengatakan semangat, kalian tepuk 3 kali. Dan ketika saya mengatakan gembira, kalian tepuk 5 kali. Oke? Tepuk ceria, tepuk semangat, tepuk gembira. Oke, itulah tadi perkenalan yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan
tahap selanjutnya. Baik adik-adik, kan tadi telah diberikan materi tentang minat karir. Jadi saya akan mengevaluasi adik-adik sejauh mana pemahaman adik-adik tentang materi minat karir. Jadi mungkin salah satu di antara kalian ada yang bisa menjelaskannya. Saya Kak. Baik, coba dijelaskan oleh adik kita. Jadi minat karir itu adalah kecenderungan yang stabil yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan apa yang diinginkan ke depannya sesuai dengan keterampilan dan kepribadian yang dimiliki. Nah, dalam menentukan karir hal yang mempengaruhi yaitu ada dua, yaitu internal, yaitu dalam diri kita sendiri maupun eksternal. Gitu, Kak. Bagus. Baik adik-adik, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkannya pada sesi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyempatkan hadir kembali di sesi tahap akhir. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati selaku konselor di tahap akhir. Oke, di tahap akhir ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari sesi sebelumnya. Ya, adapun kesimpulan dari sesi sebelumnya itu yang pertama mengenali diri sendiri, yang kedua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang ketiga mencari informasi terkait karir yang dipilih, yang keempat mengikuti perkembangan teknologi, yang kelima menyesuaikan dengan kondisi yang dialami sesuai dengan ekonominya. Kayak tadi ada yang menjelaskan yang ini menjadi dokter tapi terkendala dengan perekonomian. Jadi kita menyesuaikan saja dengan kondisi perekonomian. Adapun saran dari saya untuk adik-adik yaitu pilih karir yang sesuai dengan kepribadian kalian, karena karir ini tidak sesuai akan berdampak di masa depan adik-adik nantinya jika salah dalam memilih karir. Oke, jadi itu tadi saran dari saya. Semoga dari tahap-tahap sebelumnya kalian bisa memilih karir kalian sendiri. Oke, dari bimbingan kelompok kita kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.